Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hilang 2 hari perempuan lanjut usia ditemukan tewas di sudetan Sungai Bengawan Solo di Sragen. Kebakaran hebat menghanguskan 2 rumah di Sragen hingga rata dengan tanah. Api bersumber dari tungku kayu bakar yang ditinggal pemilik rumah dalam kondisi menyala. Kami juga mengajak Anda kulineran ke Klaten menikmati garang asem yang disajikan secara unik yakni dengan bumbu. Peristiwa ini menjadi pelajaran agar tidak mengemudi kendaraan saat mengantuk. Sebuah truk tronton bermuatan plat baja menubruk rumah warung dan tiang listrik di Jalan Arteri Keramat, Kabupaten Tegal, Kamis pagi. Tidak ada korban jiwa, namun seorang anak yang berada dalam warung mengalami luka ringan karena terjepit plafon. Truk tronton bermuatan plat baja ringsek di bagian depan usai menabrak warung dan rumah serta tiang listrik di Jalan Arteri Keramat, Kabupaten Tegal, Kamis pagi. Akibatnya, bangunan warung hancur dan rumah mengalami kerusakan pada teras serta tiang listrik roboh. Kecelakaan terjadi akibat sopir truk mengantuk. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun seorang anak yang berada dalam warung mengalami luka ringan akibat terjepit plafon yang ambruk. Sementara sopir dan kernet truk mengalami luka pada kaki dan tangan. Lagi tidur, terus saya kira itu suara truk biasa, soalnya kalau truk biasa itu kan ada suara kayak besinya gitu sih. Itu yang ditabrak apa? Warung. Tapi nggak ada korban di dalam ya? Anak kecil. Anak kecil. Iya itu, kaki itu kena kejepit. Kakinya kejepit. Sama orang tuanya apa enggak? Enggak. Di mana korbannya? Di rumah sakit. Peristiwa terjadi saat truk dengan kecepatan pelan menuju ke pom bensin untuk mengisi solar. Sang sopir baru tersadar setelah truk sudah menabrak rumah, warung, dan tiang listrik. Awal kejadian gimana aja? Ngantuk Pak. Ngantuknya saja dari mana Mas? Dekat-dekat sini Pak. Habis istirahat apa udah? Tadi ngopi di lingkar itu. Terus yang dirasakan apa waktu kejadian? Nggak sadar Pak. Apa Kecepatan waktu itu berapa? Tinggi nggak? pelan ya Pak. Nggak berat kerja. Mau nyampein pom sini. Mau di solar. Dari Cilegon. Mau ke Malang. Mau ke Malang. Muatannya plat ya? Pelan. Kasus ini ditangani unit Laka Lantas Polres Tegal. Pemilik rumah dan warung minta ganti rugi kepada pemilik truk. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Tegal. Menyiasati ketidakstabilan harga dan surplus produksi sejumlah kelompok petani bawang merah di Brebes membuat inovasi bawang merah crispy dan pasta bawang merah. Hasil produksi bawang merah kini sudah diekspor ke luar negeri. Inilah yang dilakukan oleh kelompok petani bawang merah Desa Sidamulya, Kecamatan Wanasari, Brebes. Mereka berinovasi mengolah bawang merah menjadi sebuah produk unggulan, yakni bawang merah crispy dan pasta bawang merah. Khusus untuk pasta bawang merah, produksinya bahkan sudah diekspor ke luar negeri, yaitu ke wilayah Timur Tengah seperti Dubai dan Unit Emirat Arab. Sementara untuk bawang merah crispy akan dikirim ke negara-negara Eropa. Ketua Asosiasi Bawang Merah Indonesia, APMI Dian Alexandra mengatakan, jika anggotanya sudah banyak yang membuat produk olahan berupa bawang merah goreng yang diproduksi secara rumahan. Sementara untuk bawang merah goreng, pasta, dan crispy diproduksi secara berkelompok melalui kelompok-kelompok tani. APMI dalam hal ini selain budidaya, kita kan memang menjaga pasokan ya, menjaga pasokan ketersediaan di pasar. Jadi selain kita berbudidaya, kita juga ada beberapa usaha, anggota-anggota kami ada yang sudah membuka usaha bawang goreng. Jadi yang hilirisasinya itu mulai dari ada yang bawang goreng, bawang crispy, bawang pasta. APMI sudah membentuk koperasi. APMI akan mendirikan PT Bawang Merah Indonesia khusus untuk penyerapan saat panen raya bawang merah dan turun harga yang akan dikeluarkan untuk dipasarkan jika harga naik. Tak hanya itu, APMI juga sudah menyewa satu gudang bersuhu tertentu berkapasitas 4.000 ton untuk dijadikan penyimpanan sekaligus mengawetkan bawang merah jika panen raya dan harga jeblok.
Seperti diketahui, Jawa Tengah menyumbang lebih dari 33% produksi bawang merah nasional. Brebes merupakan sentra bawang merah terbesar di Jawa Tengah, dengan kontribusi sebesar 62% dari total produksi Jawa Tengah. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Kuliner garang asem umumnya disajikan dengan wadah pisang. Nah, di daerah Klaten ada warung makan dengan menu unik garang asem yang disajikan dengan bambu atau bumbung sehingga mampu menambah cita rasa. Penasaran dengan keunikannya? Berikut liputan selengkapnya. Warung makan yang menyajikan menu unik garang asem bumbung ini ada di Desa Kurung, Kecamatan Ceper, Klaten. Garang asem dimasak dengan disajikan menggunakan bambu sehingga mampu menambah cita rasa. Menu garang asem berisi daging ayam kampung, telur ayam, tomat, cabai, dan berbagai rempah lain sehingga membuat kuah santannya kaya akan rasa gurih dan segar. Konsumen yang datang untuk mencicipi menu unik garang asem berasal dari berbagai wilayah, seperti Jakarta, Semarang, Kendal, dan lainnya. Sejumlah konsumen mengaku mencoba garang asem bumbung karena penyajiannya yang unik dan menarik. Garang asem bumbung juga dinilai memiliki cita rasa legit tersendiri karena dimasak menggunakan bambu. Bedanya sama garang asem biasa. Dari segi penyajian beda, dari rasa juga beda, lebih ada aroma sedap-sedapnya dari bambu itu. Kalau rasanya gurih, ada asam-asamnya dari tomat seger, terus cabenya banyak, kuahnya juga banyak. Garang asem merupakan salah satu makanan tradisional. Biasanya garang asem disajikan dengan daun pisang dan hanya untuk satu orang. Kiki Hapsari, pemilik warung, lalu membuat kreasi garang asem bumbung yang dapat dinikmati bersama-sama dengan cita rasa yang berbeda. Dengan daun pisang itu kan kita biasanya cuma untuk personal ya Mas, jadi satu orang. Kita konsepnya restoran keluarga, jadi kita pengennya yang bisa dinikmati bareng-bareng, yaitu di dalam bambu itu. Apakah menambah cita rasa tersendiri atau gimana? Oh ya, sepertinya seperti itu karena bambu yang dibakar, kita kan setelah kita masak, kemudian kita bakar itu kan bambu aromanya itu menambah legit untuk kuah dan ayamnya. Seporsi garang asem bumbung dijual seharga Rp70.000 dan dapat dinikmati bersama antara 3 sampai 4 orang. Pada hari biasa, garang asem bumbung dapat terjual sekitar 10 porsi. Sedang pada akhir pekan, 20 porsi garang asem bumbung dapat ludes terjual per hari. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. 2 bulan usai diresmikan wisata edukasi religi miniatur Ka'bah di Boyolali diserbu ratusan pelajar. Wisata religi digratiskan untuk pengunjung pelajar dengan dibatasi 500 pengunjung setiap harinya hingga akhir Desember 2023 karena masih dalam tahap uji coba. Wisata edukasi religi di Boyolali ramai didatangi pengunjung yang didominasi oleh para pelajar. Mereka memanfaatkan masa uji coba di mana digratiskan untuk para pelajar hingga akhir Desember 2023 mendatang dengan jumlah 500 orang setiap harinya. Pembangunan wisata edukasi religi pun sudah mencapai 90% dan telah menghabiskan anggaran dari APBD Boyolali sebesar Rp25 miliar lebih. Menjelang liburan sekolah seperti saat ini, ratusan pengunjung dari kalangan pelajar di Boyolali datang untuk melihat langsung miniatur Ka'bah Masjidil Haram Mekah, seperti Masjid Nabawi, Bukit Safa dan Marwah, tempat lempar jumroh, Padang Arafah, miniatur Ka'bah hingga tempat air Zam-Zam. Pengunjung yang datang dihimbau untuk tidak membawa makanan dan minuman ke dalam lokasi untuk menjaga kebersihan di area wisata. Pengunjung juga disarankan agar membawa pemandu untuk menjelaskan sejarah miniatur Ka'bah Masjidil Haram tersebut. Alhamdulillah kegiatannya bagus sekali, positif untuk anak-anak. Sekali lagi untuk pengenalan wisata religi, tidak hanya wisata religi, sejarahnya bagaimana alurnya kita melakukan ibadah haji dengan dipandu dari Pak Guru Agama tadi. Untuk Pak Iksani, terima kasih sudah memandu anak-anak dalam melakukan wisata religi hari ini. Kelas. Nah, lihat apa? Miniatur Ka'bah. Nah, gimana perasaannya, seneng nggak? Senang. Tadi sama siapa aja sih? Sama Bapak
ibu guru sama teman-teman. Senang. Ini udah berapa kali, Dek? Pertama kali. Baru kali ini? Oh, oke. Tadi apa aja yang dilihat? Miniatur Ka'bah. Terus apa lagi? Masjid Masjid. Nabawi gitu ya. Ada sofa Marwah ya. Nah. Museum akan mulai dibuka pada awal Januari 2024. Biaya tiketnya pun cukup terjangkau. Untuk pelajar mereka hanya membayar Rp10.000, sedang untuk pengunjung umum mereka membayar Rp20.000 per orang. Dengan adanya wisata edukasi religi, diharapkan dapat menambah wawasan sebelum nantinya berkunjung ke Mekah untuk ibadah haji dan umroh. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ilham Ardiansyah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.